Timo Bakayoko dapat perlakuan rasis dari supporter Lazio, AC Milan siap mengadu. Timo Bakayoko mendapatkan perlakuan tidak enak pada laga lanjut Liga Serie A Italia antara AC Milan versus Lazio pada hari Minggu 12 September lalu di San Siro. Bakayoko mendapat teriakan bernada rasisme dari pendukung tim tuan rumah Lazio. Milan pun geram dengan kenyataan bahwa perilaku rasis masih terjadi di sepak bola Italia, sehingga mereka siap mengadu ke FIGC selaku induk Federasi Sepak Bola Italia demi membela Bakayoko. Pada saat Bakayoko masuk ke lapangan, ada nyanyian diskriminatif yang dimulai dari sektor yang diperuntukkan bagi fans Lazio dan berakhir hanya ketika ia dipanggil kembali ke bangku cadangan untuk digantikan Ismail Bennacer. Melalui akun media sosial mereka, Milan secara tegas melawan segala bentuk rasisme dan siap melaporkan kejadian di San Siro terhadap FIGC. Apalagi, ini bukan kali pertama untuk Bakayoko menerima perlakuan rasis dari supporter Lazio. Pada 13 April 2019, ketika Milan juga bertemu Lazio, Bakayoko turut mendapatkan umpatan bernada rasis dari supporter Biancocelesti. Meski akhirnya terjadi aksi damai secara simbolis lewat Bakayoko bertukar jersey pertandingan dengan Francesco Acerbi, stopper Lazio. Hanya saja, gestur tersebut tidak diapresiasi sebagai besar supporter Lazio, yang kemudian kembali berlaku rasis pada 24 April saat Milan bertemu Lazio di semifinal leg kedua Coppa Italia. Dan perilaku rasis tersebut berlanjut pada akhir pekan lalu. Sikap AC Milan melalui pernyataan resmi mereka dirilis pada 13 September dengan memastikan bahwa mereka bakal menindaklanjuti apa yang terjadi pada Timo Bakayoko. Di laga tersebut, Bakayoko masuk pada babak kedua sebagai pemain pengganti, tetapi kemudian digantikan lagi oleh Bennacer. AC Milan mengumumkan bahwa kami telah memutuskan untuk mengajukan keluhan kepada Jaksa Federal. Sehingga, kejelasan dibuat pada paduan suara yang berasal dari sektor pendukung tuan rumah selama Milan versus Lazio. Tulis Milan dikutip dari akun Twitter resmi klub. Pertandingan tetap menjadi milik AC Milan dengan mereka menyelesaikan laga 2-0 atas Lazio. Rafael Leao serta Zlatan Ibrahimovic yang masuk sebagai pemain pengganti menjadi aktor kemenangan untuk tim merah hitam. Tiga faktor Rossoneri bisa kalahkan Liverpool di depan The Kop di Anfield. Legenda AC Milan kakak menjagokan Rossoneri mengalahkan Liverpool asuhan Jurgen Klopp pada pertandingan Liga Champions pada Rabu malam di Merseyside. Lewat sebuah wawancara dengan Gazzetta dello Sport, kakak mengirimkan peringatan kepada Virgil van Dijk CS akan potensi Milan mengalahkan mereka di depan The Kop fans setia Liverpool. Pertama dalam hal sejarah, AC Milan, juara Eropa 7 kali, akan merasakan bermain di atas rumput Anfield, stadion kebanggaan Liverpool. Laga bersejarah Liverpool versus AC Milan akan tersaji pada match 1 grup B Liga Champions. Pada hari Kamis, kick-off dijadwalkan berlangsung pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Adapun kakak menjadi skuad inti Rossoneri saat terakhir kali Milan dan Liverpool bertemu di tahun 2007. Saat itu, dui gol Filippo Inzaghi mengamankan kemenangan di final Liga Champions sekaligus menjadi pembalasan dendam atas apa yang disebut keajaiban Istanbul 2 tahun sebelumnya. Waktu itu di Turki, Stefan Gerrard CS secara ajaib mampu menang usai tertinggal 0-3 sebelum memaksakan babak perpanjangan waktu lewat 3 gol beruntun dan menang di adu penalti. Kakak, pemenang Ballon d'Or 2007, yakin klub lamanya itu bisa mengulangi kemenangan itu pada penampilan pertama mereka di kompetisi klub utama Eropa dalam hampir 1 dekade. Akankah AC Milan mengalahkan Liverpool di Anfield? Menjawab hal itu, kakak optimis Rossoneri bisa menang karena memiliki sejumlah faktor. Pertama, kombinasi pemain senior dan pemain muda yang dinamis. Kakak menyebut skuad Milan pada era ini juga memiliki perpaduan yang serupa. Milan memiliki perpaduan yang baik antara pemain muda dan berpengalaman. Saya menjalaninya, saya tahu betapa pentingnya untuk tumbuh bersama Paolo Maldini, Cafu, Shevchenko, Inzaghi, Alessandro Costa. Orang-orang tidak memikirkan berakhirnya kontrak tetapi hanya tentang kejayaan klub, kata kakak. Saat ini, tergantung Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer, Oliver Giroud, mereka akan menunjukkan jalannya tidak ada kekurangan kualitas dalam skuad Milan. Faktor lain adalah dorongan semangat skuad AC Milan saat tampil lagi setelah 8 tahun absen di ajang kompetisi para juara Eropa. Dan kemudian, Milan kembali dengan rasa lapar yang berbeda. Liverpool telah memenangkan Liga Champions dan telah berada di puncak selama bertahun-tahun. Tapi antusiasme mereka, AC Milan, yang telah lama bermimpi bermain turnamen ini dapat membuat perbedaan.
Liverpool saat ini bisa dibilang memiliki bek tengah terbaik Eropa, tetapi Kakak yakin Virgil van Dijk akan kepayahan mengimbangi striker yang berusia 40 tahun dalam 3 minggu ini, Zlatan Ibrahimovic. Dia akan menjelajah di Anfield untuk rekan satu timnya dan untuk bek Liverpool, kata Kakak. Dengan seorang seperti dia, Anda tidak dapat teralihkan konsentrasi bahkan jika Anda adalah seorang Van Dijk, kata Kakak. Milan yang cantik dan menyenangkan. AC Milan memulai musim 2021-2022 dengan mulus. Lebih dari itu, Rossoneri bermain cantik dan bikin mantan penyerang Andriy Shevchenko terpesona. AC Milan memulai 3 partai pertama di Serie A musim ini dengan kemenangan. Tim besutan Stefano Pioli ini mengalahkan Sampdoria, Cagliari, dan Lazio mencetak 7 gol dan baru kebobolan sekali. Dengan Milan tak banyak mengalami perubahan di musim panas, Pioli bisa melanjutkan proyek dan ide-ide permainannya. AC Milan bermain dengan transisi dan serangan-serangan cepat seperti yang terlihat kala menumbangkan Lazio pada hari Senin kemarin. Mereka adalah tim yang hidup, bermain dengan kecepatan tinggi, sebuah tim yang menyenangkan untuk ditonton, bermain dengan simpel dan bisa dengan mudah membangun aksi luar biasa. Ungkap penyerang legendaris Milan Andriy Shevchenko kepada La Gazzetta dello Sport dikutip dari Football Italia. Mereka menciptakan peluang, bermain vertikal, selalu mencoba mengontrol dan punya banyak solusi. Saya menyukai tim ini, mereka akan ada di persaingan sampai akhir untuk mencoba memenangi Scudetto. Milan diperkirakan akan kembali bersaing ketat untuk gelar juara Serie A. Mereka dianggap punya keunggulan karena tim-tim top lain seperti Juventus, Inter Milan, Napoli, dan AS Roma mengalami pergantian pelatih sehingga memulai proyek baru. Inter banyak berubah, tapi tetap kompetitif. Lalu Napoli, Roma, dan Juventus yang biasanya, mereka Juventus start dengan buruk tapi selalu tahu cara bangkit, lanjut Shevchenko. Saya melihat keseimbangan yang bagus di kejuaraan, kompetisi akan lebih indah karena alasan tersebut.